segala rasa yang akan dirasakan kalian akan tentu jelas berbeda-beda ya. Meskipun misal A, B, C, D sama-sama pakai misal punya Koko ataupun Child Project ataupun AM ataupun yang dari Marui, internal part kalian berbeda dan cara settingannya berbeda, jelas berbeda pula hasilnya. Jadi oke, malam ini aku akan berbicara dan membahas mengenai Trident Shear Spring ya, yang biasa orang-orang tuh pakai di unit high kapanya. Sebelum itu aku mohon maaf jika ada suara rintik-rintik bunyi hujan ya, karena memang terpantau malam ini sedang terpantau hujan deras ya di daerah saya. Oke, langsung lanjut ke topik pembahasan. Di sini sudah ada 4 Trident Shear Spring untuk high kappa dari berbeda brand ya. Ada dari Koko, Airsoft Masterpiece, dan CL Project Design. Ada juga yang dari satu ini dari bawaan Marui High Kappa 5.1. Langsung aja ya, tak bahas satu persatu mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing dari brand bawaan shear springnya. Yang pertama dari Marui ya. Sebenarnya untuk shear ini dia enak banget kalau emang kalian bisa setting ya. Untuk konsistensi tiap tembakannya bagus, aku ngerasain bagus. Cuman memang ada beberapa orang yang mengatakan trigger pullnya ya, atau pull triggernya tuh kurang crunchy, kurang crispy. Ya memang karena dari ketebalannya juga udah kelihatan ya. Tapi untuk konsistensi pertembakannya enak kok, sebenarnya enak. Bahannya dari stainless steel, cara potongnya juga sama dari laser ya, cuttingnya dari laser semuanya. Kalaupun kalian nggak pengen ganti ataupun sudah pakai yang ini, sebenarnya worth it aja sih. Cuman memang kalau ngomongin masalah crunchy-nya ya, dia memang kurang. Tapi kalau sudah tahu cara setting shear dari TM, sebenarnya dia enak banget. Terus kedua dari si Airsoft Masterpiece, ini ngeri ya untuk cuttingannya, potongannya pakai laser tuh dia kayak rigik-rigik gitu. Ini bikin ngeri, merinding. Dia untuk ketebalannya aku ngerasain lebih tebal sedikit dari si bawaan Maruinya ini ya. Untuk pertama kali aku pakai ini, awalnya rada kaget karena pull triggernya kerasa berat, terus watos pokoknya, waduh. Biasanya aku pakai dem-dem, sekarang udah harus dual step ya. Tapi ketika aku coba untuk setting ulang, cukup menarik, cukup enak, cukup rada crunchy, cuma nggak se-crunchy ketika aku pakai si Koko ya. Tapi untuk kalian yang memang doyan hobi banget apa-apa tuh partnya Airsoft Masterpiece, itu enak. Yang penting ketika kalian beli ini, dia nggak akan bisa langsung dipakai karena dia harus butuh setting ulang. Nah terus lanjut, ini ada Trident Shear ya dari Koko. Ini best banget, ini banyak pemain-pemain pro juga pakainya dari Koko. Karena apa? Nilai plus dari Koko dia itu, kita beli, kita udah nggak perlu lagi setting, itu udah enak banget. Meskipun setiap berapa kali tembakan kita harus setting ulang ya, cuman untuk rasa crispy-nya dan rasa short untuk pull triggernya tuh kerasa banget dipakai shear ini. Cuma balik lagi ya, ada catatan di situ, kondisi shear hammer ya, hammer shear dan hammernya dan komponen internal yang lainnya masih enak ya. Bukan kondisi dalam sudah haus ya, itu nggak akan enak. Tapi kalau secara internal mesinnya sudah bagus, sudah enak, dipakein si punya Koko ini enak banget beneran. Aku pakai terus langsung tak install aja tanpa aku harus setting, itu udah enak banget. Apalagi kalau udah di setting, ini luar biasa enak. Cuma minusnya memang beberapa kali tembak kita harus setting ulang ya. Nggak seperti punya bawaan AM, bawaan dari Marui maupun Airsoft Masterpiece, dia kalau sudah di setting
Ini tak akui awet banget, hampir nggak pernah setting ulang ya untuk kedua sear spring ini. Cuma kalau untuk Koko, kelebihannya kita beli nggak perlu setting udah enak, apalagi kalau udah disetting, dengan catatan internal part dari unit kalian masih bagus. Terus untuk minusnya, dia memang beberapa kali tembakan biasanya ya ada, katakan di 2000 sampai 4000 tembakan dia harus setel ulang. Kalau aku pribadi ya, itu biasanya tak setel ulang. Cuma untuk masalah crispy, crunchy, terus pull triggernya itu ini feelnya enak banget. Aku pun pakai ini udah lama banget, enak banget. Terus aku pengen belajar dan beralih ke satu ini, CL Project Design ini. Dua sear yang suka bikin sakit kepala ketika orang tuh pengen pilih trigger yang crunchy-nya luar biasa ya di dua sear ini. Untuk ketebalannya mereka ada sedikit perbedaan, masih tebal si CL Project ini. Untuk masalah material aku nggak tahu ini materialnya apa, cuma menurutku ini stainless, sama-sama stainless, potongannya pun sama-sama dari laser ya. Terus untuk bentuk jelas-jelas berbeda. Untuk si yang nyambung ke trigger dia lebih tipis ya, nggak kayak temen-temennya yang dia tebel semua ya. Ini lebih tipis, kalau ini sama kayak yang standar, cuman berbeda di bagian pertengahan leher. Di pertengahan lehernya dia yang dua ini, yang masalah trigger sama si tensi shear hammernya ya. Kemudian kita bicara permasalahan si CL-nya ya. Untuk ketika pertama kali kalian beli, dia itu sebenarnya nggak bisa langsung dipakai ya, karena harus perlu dilakukan pensettingan ulang, termasuk di dua ini. Kalau ini kan cuma untuk di bagian beaver tail-nya ya, di safety gripnya. Kita harus setting di bagian sini di bawah. Nah, karena dia kan benar-benar 90 derajat, jadi kadang kalau udah dipasang di grip dia low grow ya, dia wobble. Nah makanya dia harus dikeluarin sedikit, sama kayak teman-teman yang lain yang sudah tersetting ya, dia harus dipakai tang kayak gini, dikeluarin sedikit biar tujuannya dia nggak wobble waktu dipasang di grip. Kemudian yang perlu banget disetting sebenarnya di bagian tengah ya, di tensinya ya. Ini kalau untuk feel crunchy atau enggaknya, ini sih katanya aku belum ngerasain, belum nemu banget, belum nemu settingan yang tepat. Katanya orang CL Project itu dia lebih crunchy daripada si Koko, cuma minusnya dia lebih cepat dan lebih sering untuk dilakukan setting ulang. Jadi ini menurutku kurang worth it ya, ketika usernya itu cuma sekedar user tapi nggak bisa setting basic masalah sear springnya. Semuanya sih sebenarnya kembali lagi ke teman-teman semua. Kalau misal pengen milih sear spring itu yang kayak gimana, kalau misal kalian tuh cuma sekedar user dan nggak pengen ribet masalah trigger pullnya itu, nggak jadi problem banget. Ya udah pakai bawaan Marui ya nggak masalah. Kalau misal kalian build ulang dan nggak punya si bawaan Marui, pakai Air Masterpiece itu juga udah enak banget. Tapi kalau misal kalian berekspektasi di pull triggernya lebih crunchy, lebih pendek dan lebih oke lagi yo, saranku di dua sear ini ya. Cuma kalau misal kalian nggak pengen ribet-ribet sering-sering setting, aku lebih menyarankan pakai tradernya si Koko, karena dia nggak sering-sering setting, kemudian tanpa harus disetting ulang. Dia sebenarnya udah enak, baru beli langsung dipasang PNP udah enak, dengan catatan internal part kalian masih benar-benar enak dan masih benar-benar bagus. Terus untuk kalian yang teman-teman yang sudah pro lah ya, kebanyakan biasanya ada yang pakai 50-50 ya, ada yang pakai Koko, ada yang pakai ini. Dan kalau misal kalian pengen experience lah ya, atau apalah itu, mungkin CL Project patut untuk dicoba. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kembali lagi ke kebutuhannya kalian. Kalau misal kalian kebutuhannya pengen trigger pullnya lebih crunchy, lebih pendek,
dan kalian nggak pengen ribet sering-sering setting, yuk di Coco. Tapi kalau misalnya kalian pengen sesuatu yang lebih baik, sama mungkin seperti Coco dan pengen berexperience lebih crunchy lagi dan yang lebih enak lagi, aku lebih menyarankan di CL Project. Cuman kalian harus minusnya ya sering-sering setting seperti itu. Kemudian ketika kalian pengen cuma apa adanya aja lah, yang penting nggak sering-sering setting, toh untuk series biasa pun tarikannya tetap enak, yo udah pakai AM ataupun pakai si bawaan dari high kappa kalian, dari Marui, itu udah enak ya. Yang penting segala rasa yang akan dirasakan kalian akan tentu jelas berbeda-beda ya. Meskipun misal A, B, C, D sama-sama pakai misal punya Coco ataupun CL Project ataupun AM ataupun yang dari Marui, internal part kalian berbeda dan cara settingannya berbeda, jelas berbeda pula hasilnya. Jadi saranku tetap belajar, jangan pernah menyerah, take your time. Kalau setting ini memang benar-benar harus proses banget dan harus melalui kesabaran ya. Kadang kita udah settingnya sebenarnya bagus tapi internal part kita nggak bagus, itu pun hasilnya nggak akan maksimal. Tapi ketika part internal kita bagus, terus settingannya bagus, insya Allah hasilnya pun bakal lebih maksimal begitu. Oke, sekian, semoga penjelasan kali ini bisa cukup membantu kalian yang lagi cari sear spring yang worth it untuk kalian. Semoga bisa menjadi pahala buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.